Halo semua, kembali lagi kita berjumpa di podcast Si Jago Merah. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai lead star atau bintang penuntun dalam membangun hukum di tengah arus globalisasi yang multidimensional ini. Pancasila sebagai bintang penuntun harus kita maknai sebagai cita hukum Indonesia di tengah arus globalisasi. Pada era sekarang ini, ideologi Pancasila dipertanyakan banyak pihak kemampuannya atau keampuhannya sebagai pijakan perekat dan pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak aneh apabila kemudian muncul tawaran ideologi lain yang dianggap lebih ideal bagi sebagian kalangan, bahkan tanpa sadar dari petinggi negara sampai rakyat di arus paling bawah, banyak yang berpikiran sangat pragmatis, yaitu pikiran-pikiran yang menjauh dari nilai-nilai sebagaimana yang diajarkan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila dinilai semakin rapuh dan lemah, sehingga tidak jarang kita melihat di berbagai media banyak pemberitaan tentang terbentuknya kelompok yang menyuarakan konsep negara yang dikaitkan dengan agama tertentu. Pada era Orde Baru, Pancasila dipaksakan sebagai asas tunggal dan diindoktrinasi melalui berbagai penataran P4. Kemudian pada era reformasi, ideologi Pancasila semakin tidak jelas perannya karena perilaku elit pemerintah dan partai politik identik dengan memperkuat dirinya atau kroni melalui koalisi yang ujung-ujungnya dalam rangka memperkaya melalui praktek korupsi dan melenggangkan hegemonial kekuasaan. Di bidang hukum sendiri, banyak produk hukum dibuat tidak punya pijakan vertikal dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila tidak lagi dijadikan pijakan utama dalam upaya membangun hukum nasional. Banyak produk hukum yang terkesan dipaksakan pembentukannya dan lebih berorientasi pada kepentingan yang bersifat pragmatis. Uji material sebuah produk undang-undang hanya dilihat keabsahannya dengan undang-undang dasar melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam penegakan hukum, tanpa bahwa hukum masih berada dalam bayang-bayang kepentingan politik dan ekonomi. Sebagai negara hukum, aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum masih belum mampu bersifat adil dan menempatkan hukum sebagai panglima. Seorang pakar, yaitu Profesor Mahfud MD yang sekarang ini menjabat sebagai Menko Polhukam, pernah mengatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat dipandang dari 3 aspek, yaitu filosofis, yuridis, dan politik. Dari aspek filosofis, Pancasila menjadi pijakan bagi penyelenggaraan bernegara dan dikristalisasikan dari nilai-nilainya. Dari aspek yuridis, Pancasila sebagai dasar negara menjadi cita hukum atau red side yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Pada aspek politik, Pancasila dapat dijadikan rujukan nilai dalam mengelola negara, walaupun seringkali tersisihkan oleh aspek-aspek kepentingan hukum pemodal atau kelompok kepentingan lainnya. Di era sekarang ini, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pijak dalam filsafat hukum dan kesadaran hukum di kehidupan berbangsa dan negara, akan sangat berguna untuk menjaga keutuhan negara di tengah ancaman radikalisme dari dalam maupun dari tekanan dari negara-negara luar. Dari sisi hukum, saat ini banyak penegak hukum dapat dilihat proses penegakan hukum yang banyak dikeluhkan tidak memberikan keadilan. Masih banyaknya tindakan represif dari para aparat penegak hukum yang justru dapat mencederai proses demokrasi yang ada di negara kita. Banyaknya data yang menunjukkan terjadinya perampasan lahan, pertanian dari para petani untuk kepentingan infrastruktur. Ya, tindakan-tindakan ini dapat disebut dengan abuse of power. Padahal dari sudut pandang sumber daya alam telah banyak pemikiran yang lahir dan mengharapkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan atau stakeholders pada posisi yang mempunyai daya kekuatan yang menentukan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Namun, faktanya saat ini masih saja banyak terjadi pelanggaran hak asasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan sumber daya alam yang ada.
Dimensi lainnya, di tengah perkembangan teknologi saat ini banyak sekali kasus kejahatan yang terjadi dengan menggunakan media sosial. Khususnya di daerah Sulawesi Utara, kasus prostitusi online meningkat drastis dari tahun ke tahun dengan melibatkan anak di bawah umur. Hal semacam ini tentu tidak mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Di lingkup yang lebih besar, kedikdayaan hukum kita juga seakan dilecehkan oleh para pemilik modal dan para penegak hukum yang mengawinkan antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan politik. Sehingga tidak jarang ditemukan pasal sisipan dalam produk hukum yang dihasilkan. Sehingga pentingnya saat ini Pancasila tidak sekedar harus diuji, tapi perkembangan dan perubahan diuji dengan Pancasila itu sendiri. Oke, demikian dulu untuk pembahasan di segmen ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai pemantik dalam diskusi-diskusi selanjutnya.